Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Fiskar Rahman dengan NIM 7211419059. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu konsep sistem dan sistem informasi manajemen. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem adalah dua komponen yang saling berinteraksi dan terkait dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Dalam sebuah sistem harus ada pengendalian agar sistem tersebut memiliki kesesuaian tujuan. Semakin besar dan semakin kompleks sebuah sistem, maka semakin sulit untuk mencari kesesuaian tujuan. Apa itu kesesuaian tujuan? Kesesuaian tujuan adalah selarasnya antara tujuan organisasi dengan tujuan sebuah sistem. Sebuah sistem harus didukung dengan adanya subsistem yang harus didesain selaras dengan tujuan organisasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah dikelola, diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan. Ada 7 karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama, relevan. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, lengkap. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, dapat dipahami. Yang keenam, dapat diverifikasi. Dan yang ketujuh, dapat diakses. Selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai suatu tujuan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sistem informasi manajemen menurut para ahli. Di sini saya ambil dua, yaitu Davis dan Mukijat. Yang pertama Davis. Menurut dia, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kalau menurut Mukijat, sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolah data oleh suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan data yang bersifat intern maupun data yang bersifat ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi, apa itu sistem informasi manajemen secara umum? Adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengolah semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, sejarah sistem informasi manajemen. Era pertama pada tahun sebelum 1965. Pada tahun itu ditemukan komputer yang berbentuk besar. Pada era ini, sistem informasi manajemen berbasis komputer masih belum meluas penggunaannya. Di era kedua, pada tahun 1965 sampai 1990, sumber daya manusia telah bisa menggunakan komputer. Sistem informasi manajemen mulai banyak dilirik perusahaan. Karyawan sudah banyak bisa mengoperasikan komputer dan aplikasinya. Yang kedua, pada era ketiga 1980 dan sampai 1990. Pada era ini, sistem informasi manajemen menuju jalan ke modern. Aplikasi yang menjadi cikal bakal kemajuannya yang pertama, Lotus 123, Excel, Multiplan Microsoft, yang sangat membantu meringankan beban kerja manajemen perusahaan. Pada era keempat, pada tahun 1990 sampai tahun 2000, aplikasi perangkat lunak mulai banyak dikembangkan. Peranan sistem informasi manajemen di era keempat ini mulai matang, yaitu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Penggunaannya juga mulai meluas dan perangkat lunak mulai berinovasi dan ditingkatkan. Pada era kelima, tahun 2000 sampai sekarang, disebut era internet, era smartphone, era cloud computing. Selanjutnya, proses pada sistem informasi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengendalian. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi secara umum. Yang pertama, memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam mengakses data atau informasi supaya lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya yang lain dapat mendukung organisasi atau sebuah perusahaan.
Karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan mengurangi pengeluaran biaya. Yang kedua, beroperasinya pada tugas yang terstruktur, yaitu pada prosedur perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan output berupa laporan yang berguna bagi manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen bagi suatu perusahaan. Yang pertama, adanya ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas informasi secara tepat waktu dan secara akurat untuk para penggunanya tanpa diperlukan perantara. Yang ketiga, dapat berguna untuk mengelola berbagai transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan informasi baru yang dapat diciptakan keuntungannya. Yang keempat, dapat mengembangkan proses perencanaan yang telah dibuat supaya lebih efektif. Selanjutnya, itu dasar-dasar komputer dan teknologi informasi untuk sistem informasi manajemen. Ada dua, yaitu perangkat keras atau hardware. Fungsi utama peralatan dasar perangkat keras sistem komputer adalah mendukung. Yang pertama, memasukkan input ke dalam komputer. Yang kedua, mencetak output. Yang ketiga, penyimpanan sekunder. Yang keempat, perhitungan, pengendalian, dan penyimpanan primer. Ada dua fungsi tambahan dalam perangkat keras. Yang pertama, komunikasi data. Yang kedua, penyiapan data. Data bagi pemrosesan komputer umumnya dari berbagai sumber, yaitu pemasukan data secara langsung, secara online, pada sebuah terminal komputer. Yang kedua, penyampaian data di mana transaksi dikonversi ke dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, data dalam format dokumen dapat dibaca oleh mesin. Yang keempat, data ada di dalam penyimpanan sekunder. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak dapat diartikan sebagai instruksi terprogram dari komputer yang memungkinkan unit-unit dari perangkat keras untuk bekerja dan menjalankan fungsinya. Ada beberapa tahapan secara umum proses pembuatan program komputer. Yang pertama, perancangan program. Yang kedua, penulisan program. Yang ketiga, pengujian. Yang keempat, debugging. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, pelatihan. Ada dua kualifikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya, inovasi sistem informasi dan teknologi informasi. Apa sih inovasi? Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang belum pernah dilakukan atau diterbitkan sebelumnya, dan orang yang melakukan inovasi disebut inovator. Biasanya, inovasi muncul berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh inovator melalui berbagai macam aksi dan penelitian yang terencana. Contoh inovasi sistem informasi dan teknologi. Yang pertama yaitu di bidang keuangan, yaitu adanya e-money. Yang kedua, di bidang pendidikan, adanya e-learning. Manfaat inovasi sistem informasi dan teknologi informasi. Manfaat inovasi sistem informasi bagi perusahaan. Untuk sebuah perusahaan, teknologi sangat dibutuhkan apalagi dalam pemrosesan data. Setelah masuknya bidang teknologi, maka semakin mudah untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu secara komersial maupun individu. Manfaat inovasi sistem informasi bagi sistem informasi manajemen, yaitu meningkatkan kualitas informasi saat disampaikan, lebih terjamin keamanannya karena sudah ada pengecekan keamanan setiap minggu dan setiap bulan. Informasi yang disampaikan bisa dijamin kebenarannya karena informasi yang disebarluaskan sudah melewati masa pengecekan. Selanjutnya, bisa meningkatkan pengambilan keputusan atas dasar informasi yang sudah didapat secara akurat kebenarannya, serta lebih efisiensi bagi setiap pengguna yang akan mencoba sendirinya. Sekian dari presentasi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan pembicaraan maupun dalam penampilan, mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.